Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai reproduksi pada hewan. Namun sebelumnya marilah kita sejenak berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Untuk materi hari ini, Bapak akan tampilkan peta konsepnya. Secara umum, perkembangbiakan pada hewan ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan juga secara generatif. Yang secara vegetatif atau aseksual, ini ada 4 jenis. Ada yang dengan menggunakan tunas, ada yang fragmentasi, partenogenesis, dan juga membelah diri. Adapun yang secara generatif, ada yang vivipar, ovipar, dan juga ovovivipar. Nanti kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya secara lebih detail. Kita akan bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Tadi sudah Bapak jelaskan ada 4 cara, ya, ada yang dengan cara tunas, fragmentasi, partenogenesis, dan juga membelah diri. Baik, yang pertama adalah tunas, ya. Tunas atau budding begitu, yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Jadi ada tonjolan, ya, pada salah satu bagian tubuh hewan. Proses perkembangan tunas menjadi dewasa disebut dengan blastogenesis, ya. Tunas ini akan dapat melepaskan diri dari hewan induknya bila cukup matang. Jadi kalau sudah matang tunasnya, maka dia akan menjadi individu baru, ya. Cara seperti ini bisa kita jumpai pada hewan jenis Hydra sp, ini spesies, ya, atau juga pada ubur-ubur, ya. Nah, ini misalkan contoh pada jenis hewan Hydra, ya. Nah, di sini ada tunasnya, ya. Ini tunas, ya. Awalnya tidak ada, hanya tonjolan kecil awalnya. Kemudian ada tunas, ya. Makin lama makin berkembang. Nah, kalau sudah cukup matang, maka dia akan menjadi individu baru. Ini yang disebut dengan cara tunas. Ya, berikutnya adalah fragmentasi. Ya. Fragmentasi ini adalah proses pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Ya. Jadi ada fragmen, ada pemisahan. Ya. Nah, pemisahan ini dengan cara dipotong. Ya, misalkan pada cacing planaria sp, ya. Sp ini spesies, cacing planaria sp. Nah, ini cacing planaria, ya. Kemudian dipotong, ya. Ini dipotong, ya, dipotong begitu. Nah, setelah dipotong, nanti masing-masing akan membentuk individu baru, ya. Jadi yang bagian kepala akan membentuk ekornya, yang bagian ekor ini akan membentuk kepalanya, ya. Jadi individu baru. Nah, ini subhanallah, ya. Jadi ada hewan, ya, contohnya cacing, ketika dipotong dia tidak mati, tapi dia akan menjadi individu baru, ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual pada hewan di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa proses fertilisasi, ya. Jadi sel telur atau ovum dia bisa menjadi individu baru tanpa adanya proses fertilisasi, tanpa adanya proses peleburan sel, ya. Hewan yang mengalami partenogenesis diantaranya adalah lebah, semut, tawon, kutu air, ya, kutu daun. Contoh pada lebah, ovum atau sel telur yang tidak dibuahi akan tumbuh berkembang menjadi lebah jantan, ya.
Jadi ini kalau ada lebah, ya, kemudian ovumnya, sel telurnya tidak dibuahi, dia akan menjadi lebah jantan, ya. Ini simbol jantan, ya. Sedangkan ovum yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina, ya. Itu pada lebah begitu ya. Subhanallah ya. Ini salah satu kebesaran Allah. Ovum yang tidak dibuahi bisa menjadi individu baru, ya. Akan menjadi lebah jantan, ya. Ya, berikutnya adalah membelah diri. Ya. Pembelahan sel atau fisi terjadi pada organisme sel satu. Ya. Jadi terjadi pada organisme yang rendah begitu ya. Pada proses fisi, individu terbelah menjadi dua bagian yang sama. Ya. Fisi adalah pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Ya. Contoh pada amuba, ini hewan amuba ya, bersel satu. Ini inti selnya tengah-tengah ya. Ini pertama, kemudian ya mulai membelah inti selnya ya, tapi masih jadi satu, terus makin meruncing pembelahannya dan akhirnya akan menjadi dua individu baru ya, yang sama besar ya. Ini proses pembelahan diri pada hewan amuba. Ya, berikutnya kita akan bahas reproduksi hewan secara generatif ya, secara seksual ya. Ada 3 cara, vivipar, ovipar, dan juga ovovivipar ya. Kita akan bahas vivipar terlebih dahulu ya. Sebagaimana dulu di SD ya, pernah ya kalian. Vivipar adalah, nah ini kurang P dikit ya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Ini terjadi pada banyak hewan ya, kucing, domba ya, sapi ya, dan juga lain-lain. Ciri hewan yang berkembang dengan cara melahirkan atau beranak adalah punya daun telinga ya, kemudian memiliki rambut sebagai tubuhnya, punya kelenjar susu, menyusui anaknya, melahirkan dari tubuh induk anaknya. Proses pembuahan dan perkembangan embrio terjadi di dalam rahim induknya ya. Jadi perkembangannya terjadi dalam rahim induknya. Proses ini disebut dengan masa mengandung ya. Ini contoh-contohnya ya. Ada apa nih, lumba-lumba ya, ada gajah, kucing ya, monyet ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ovipar ya. Ovipar adalah proses berkembang biak dengan cara bertelur ya. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur ya. Kalau tadi yang melahirkan, embrio berkembang di dalam rahim ya, induknya. Kemudian telur ini akan dikeluarkan dari tubuh induknya ya. Ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ya, telur dikeluarkan dari tubuh induknya, memiliki bulu, sama ya, memiliki bulu ya, tidak memiliki daun telinga ya, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui, dan tidak mengalami masa mengandung ya. Ini cirinya. Nah, untuk hewan ovipar itu berkembang biak ada 3 kelompok ya. Ada yang pembuahan terjadi di dalam tubuhnya ya, atau disebut dengan pembuahan internal ya. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya disebutnya pembuahan internal ya. Jadi bertemunya sel telur dengan sel jantan itu terjadi di dalam rahim atau di dalam tubuh induknya ya. Nah, yang ketiga ini pembuahan terjadi di luar tubuh induknya. Jadi pertemuan sel telur dengan sel jantan terjadi di luar tubuh induknya ya. Untuk yang pembuahan internal ya, tadi eksternal, nih internal, itu dibagi dua. Kalau yang internal ya, ada yang pembuahan terjadi dalam tubuh induknya, kemudian perkembangan embrio terjadi di dalam telur hingga menetas, dan telur dierami oleh induknya. Nah, ini bedanya ya. Jadi pembuahannya internal, telurnya dierami oleh induknya ya. Contohnya seperti ayam, bebek, dan lain-lain ya.
Ada yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya, ya, tetapi telurnya tidak dierami oleh induknya, ya. Contohnya seperti ini buaya begitu ya, cicak gitu dan lain-lain, ya. Jadi sama-sama pembuahannya internal, ya, di dalam tubuh induknya sama-sama internal nih dengan yang pertama. Hanya bedanya yang kedua ini telurnya tidak dierami. Ya. Nah, kalau yang ketiga pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Ya, ini artinya pembuahannya secara eksternal. Ya. Jadi pertemuan sel telur dengan sel sperma bukan di dalam tubuh induknya. Ya, contohnya apa? Contohnya pada jenis ikan. Ya. Jadi ikan ini ikan betina sel telurnya dilepaskan, kemudian datang ikan jantan, sel sperma dilepaskan. Nah, terjadilah proses pembuahan dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Ya. Dan juga tidak dierami, jelas ya. Jadi sudah di luar, tidak dierami. Ya. Contohnya pada hewan ikan dan katak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hewan ovovivipar. Ya. Apa itu? Yaitu perkembangan secara kawin yang dilakukan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ya. Jadi tahapannya adalah, nah ini tahapannya ya. Embrio berkembang di dalam telur tubuh induknya sampai menetas. Ya. Jadi embrio berkembang di dalam telur tubuh induknya sampai menetas. Kemudian hewan baru akan keluar dari tubuh induknya. Ya. Jadi kalau yang secara bertelur, ya, embrio berkembang di dalam telur, ya, dan hewan tersebut mengeluarkan telur, ya. Tapi kalau yang ovovivipar, embrio berkembang di dalam telur sampai menetas, kemudian hewan baru keluar dari dalam tubuh induknya. Ya, ciri-cirinya adalah ini ya, telur menetas dalam tubuh induknya, anak hewan yang dikeluarkan dengan cara melahirkan, cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Ya. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Ya. Hanya bedanya pada bentuk perkembangbiakannya tadi hingga proses melahirkannya. Ya, adapun secara fisik hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri yang mirip dengan hewan ovipar ya, secara fisik ya. Ya, contohnya ini platypus ya, ular, kadal ya, bunglon, iguana, kuda laut dan sebagainya. Ya. Nah ini dia ya. Ini apa nih? Platypus ya. Platypus. Ini ikan pari ya. Ikan hiu ya. Ini kuda laut. Ini bunglon ya. Ini kadal ya. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang metamorfosis ya. Sempurna. Ada dua ya, sempurna dengan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh secara bertahap dari telur hingga dewasa. Ya. Biasanya terjadi pada hewan serangga dan amfibi. Ya. Untuk yang sempurna, ini ditandai dengan adanya fase kepompong atau pupa. Ya. Kemudian yang sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Ya. Larva ini memiliki struktur dan fungsi yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Ya. Ini sangat beda dengan hewan dewasa. Ya. Berikut adalah tahapan perkembangan metamorfosis sempurna. Ya. Jadi mulai telur, larva, ya, pupa, kemudian hewan dewasa. Ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, ya, lalat, katak, ya, nyamuk, semut, lebah, ya, dan juga lain sebagainya. Nah ini dia ya, ini kupu-kupu ya. Ini dari mulai telur ya, ini larvanya berkembang menjadi hewan dewasa. Ya. Kecoa, ya, capung,
gitu ya, lalat dan sebagainya. Ini sempurna. Adapun yang tidak sempurna adalah ya, metamorfosis antara bentuk serangga yang baru menetas dengan serangga dewasa tidak jauh berbeda. Jadi bentuk antara yang hewan mudanya dengan hewan dewasanya nggak jauh berbeda. Ya. Pada metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa. Jadi kalau tadi yang sempurna larva, kalau yang tidak sempurna telur akan menjadi nimfa. Apa itu nimfa? Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi ukurannya yang lebih kecil dari hewan dewasa. Jadi hanya beda ukuran saja, ya. Kalau nimfa. Kalau yang tadi, yang sempurna larva, dia hewan muda tapi fungsi dan strukturnya berbeda dengan hewan dewasa. Sedangkan nimfa mah mirip dengan hewan dewasa, hanya ukurannya lebih kecil ya daripada hewan dewasa. Tahapannya adalah ya dari telur menjadi nimfa ya, menjadi hewan dewasa atau nama lainnya imago, hewan dewasa. Contohnya yaitu pada belalang ya, capung, kecoa, rayap dan juga jangkrik. Ya. Nih dia apa namanya prosesnya ya, belalang ya, capung, kemudian kecoa gitu ya, jangkrik ya dan sebagainya. Baik, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.